Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang begitu banyak sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan sorof ya. Kemarin PR-nya sudah dibagikan dan dikerjakan, tapi belum sempat dikoreksi. Kita bahas dulu hari ini dari PR-nya ya. PR-nya itu adalah tasrif ya dari sulasi mazid, ya, tasrif dari sulasi mazid. Nah, ada 3 wazan yang kemarin sudah dibahas, yaitu wazan fa'ala, fa'ala, kemudian wazan fa'ala, yaitu dengan tambahan alif, ya, kemudian wazan af'ala, ya, wazan af'ala. Nah, jadi masing-masing wazan tersebut ada 4, dipilih 1 atau 2, nomor 1 atau nomor 2 sesuai tanggal lahirnya masing-masing ya, sesuai tanggal lahirnya masing-masing. Baik, dari Mas Danika, coba kita coba aja satu ya. Coba aja satu dari yang dikerjakan. Kita mulai dari wazan fa'ala. Silakan. Untuk ngerjain nomor berapa, terus Nomor baca aja 1. jawabannya yang mana. Apa mauzunnya yang Oh mana. ya. Silakan. Yang sorofa tadi. Sorrofa ya, coba tasrif, sorrofa. Sorofa yusorrifu tasrifan. Terus musorrifun, musorrofun, sorrif, la tusorrif. Ya, jadi musarrifan ya, tasrifan. Jadi tasrif itu sendiri ya, ilmu tasrif itu sendiri juga sebenarnya dia masdar ya, masdar dari sorrofa. Jadi sorrif, sorrofa gitu ya. Sorrif taslifrah ya, sorrofa, yaitu tadi sorrofa yusorrifu ya, tasrifan, musarrifun, musarrafun, sorrif la tusorrif ya. Sorrif la tusorrif. Lanjut Pak Win, Pak Win. Coba yang wazan fa'ala, bebas, bebas. Yang mana? Ambil mauzunnya bebas. Fa'ala. Yang pala berada. Qobala. Qobala artinya bertemu ya, silakan. Bertemu. Nah, qobala yuqabilu muqabalatan. Muqabilun, muqabalun, qabil, la tuqabil. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi perubahan ya, selama kita hafal ya, itu mudah sih ya untuk fi'il sulasi mazid ini ya. Kemudian Mas Diat, silakan Mas Diat. Af'ala, bebas. Mauzunnya yang mana? Baca. Diat. Hawala ya. Apa? Oh, mauzunnya? Hawala. Enggak, yang af'ala, wazan af'ala. Oh, yang bawa afala ya? Oh, Ya. maaf. Afala akhroja. Akhroja, mengeluarkan. Silakan, tasrif. Akhroja yukhriju ikhrojan mukhrijun mukhrajun akhrij la tukhrij. Ya, la tukhrij. Ya, itu 3 wazan pertama. Ya, kenapa ini kelompok pertama? Karena ini adalah fi'il sulasi. Jadi aslinya itu dia 3 huruf. Jadi aslinya itu 3 huruf. Dan mestinya rata-rata dia punya bentuk fi'il sulasi mujarrad. Ya, jadi misalnya darrosa, mengajarkan ya, darrosa. Ya, dia ada fi'il sulasi mujarradnya. Ya, jadi mestinya seperti itu ya, karena
Jadi dia punya bentuk fiil sulasi mujarrad. Mujarrad itu yang tanpa ada tambahan apapun. Ya, jadi 3 wazan ini fa'ala sama fa'ala dan fa'ala af'ala ini adalah fiil sulasi mazid, yaitu yang ketambahan huruf tambahan zaidah 1 huruf ya. Fiil sulasi mazid biharfin, tambahan satu huruf. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi ke fiil sulasi mazid biharfaini ya, itu dengan tambahan 2 huruf, kita lihat dulu faidahnya apa. Ya, jadi ya sama ya, tidak ada faidahnya ya kalau di Al-Quran itu tidak ada huruf yang terbuang sia-sia. Pasti ada faidahnya, entah menambah sastra atau menambah menekankan ungkapan ya, memberikan penekanan. Ya, jadi ada tambahan-tambahan ini bukan tanpa mana. Ini kan ditambah 1 huruf. Bisa di ain fiilnya di double, ya bisa ditambahkan alif setelah fa fiil, atau ditambahkan hamzah sebelum fa fiil. Jadilah af'ala. Nah, di sini ada makna-makna yang terkandung. Nah, itu bisa kita lihat dari materi yang skenanya di share di grup. Nah, wazan ini ya wazan fa'ala ya fa'ala yufa'ilu ya, terlihat ini ya skenanya. Jadi kalau bagus nih ya buku ini sebenarnya nanti akan kita pakai untuk latihan baca kitab kalau sudah muyassarah selesai. Nah, di kitab ini ya 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul ya. Ini di bagian belakangnya ada pelajaran sorof ya. Bagian awalnya pelajaran nahwu beserta latihan-latihan teks yang gundul ya. Nanti insya Allah kita pakai kitab ini untuk latihan baca kitab. Nah, di sini di bab 1 yang tadi kemarin dan PR juga sudah dikerjakan, yaitu fa'ala. Nah, di sini memang hanya diambil yang fi'il sahih ya. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih itu yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Ya, jadi huruf akhir dari fiilnya tersebut bukan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, dan wawu. Ya, contoh ini farroha. Ya, ini wazan fa'ala kan. Farroha. Farroha itu kan belakangnya ha ya, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Jadi ini sahih, dikategorikan fiil sahih. Maka mudah ya. Farroha yufarrihu tafrihan. Artinya apa? Menggembirakan. Farroha yufarrihu tafrihan. Mufarrihun, mufarrohun. Nah, kemudian ini isim maf'ul ya. Isim fi'il amarnya ada di bawahnya lagi. Nah, ini fi'il amr yaitu farrih. Ya. Farrih la tufarrih. Ya. Kemudian di sini lebih lengkap ya. Ada isim makan ya, isim makan itu isim yang menunjukkan makna tempat. Kemudian isim zaman, isim yang menunjukkan makna zaman ya, waktu. Itu wazannya mufarrohun, mufarrohun sama ya. Jadi isim makan itu berarti tempat ya, tempat sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Mufarrohun berarti waktu sesuatu yang menyenangkan. Ya, kemudian di sini ditambah majhulnya. Furriha ya. Furriha kemudian yufarrohu. Ini fiil majhulnya. Jadi ada tambahan kolom sebenarnya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan hanya fiil madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi. Sebenarnya ada lagi isim makan, makan zaman itu sama, wazannya sama, cuman maknanya beda. Kemudian fi'il majhul itu kalau madi di dhammah awalnya sama di kasrah sebelum akhir furriha. Kemudian kalau mudhari'nya dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Jadi yufarrahu ya, yufarrahu. Dan ini baru sahih ya, ini baru fi'il sahihnya. Ya, nanti kita akan lihat yang mudha'af ya, mudha'af, misal dan yang lain. Nanti kita akan lihat ya. Mungkin enggak sekarang. Nah, kita akan bahas kandungan makna ya, kandungan makna. Jadi wazan fa'ala itu memberikan tiga faidah. Ya, pertama,
itu memberikan faidah at-ta'diyah. Ta'diyah itu apa? Sama seperti pelajaran di maf'ul bih ya. Apa namanya? Pelajaran tentang udah kan ya, tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi salah satu cara menjadikan fi'il lazim, yaitu fi'il yang tadinya nggak perlu objek, kemudian menjadi butuh objek, ya butuh kepada maf'ul bih, maka itu bisa apa namanya dengan cara apa? Dirubah wazannya menjadi fa'ala. Dirubah wazannya menjadi fa'ala. Nah, itu maknanya at-ta'diyah. Contohnya farroha Mahmudun Muhammadan. Mahmud telah menyenangkan Muhammad. Tapi kalau misalnya fiilnya sulasi mujarrad, bukan farroha, yaitu misalnya fariha. Fariha itu artinya gembira saja. Misalnya fariha Mahmudun, gitu ya. Mahmud bergembira, sudah tidak perlu objek. Nah, kemudian faidah yang kedua adalah latu alat taksir, yaitu menunjukkan makna banyak. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan maknanya banyak, itu bisa kita ubah fiilnya itu atau kita cari fiilnya itu dalam bentuk pola fa'ala. Semisal qata'a, ya. Kalau qata'a saja itu artinya memotong. Ya, tapi kalau wazannya qata'a, ya, wazannya fa'ala menjadi memotong-motong. Jadi memotongnya itu dengan berulang kali. Qata'a Mahmudun al-habla. Mahmud telah memotong-motong tali. Jadi potongannya itu terdiri dari beberapa bagian. Itu faidah kedua. Faidah yang ketiga, ya, littikhadil fi'li minal ismi, yaitu membentuk fi'il dari isimnya. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi dengan kita mengubah ke bentuk wazan fa'ala, kita bisa bikin fi'il tapi dari isim. Contoh, isimnya itu adalah babun. Babun di sini maknanya pintu ya, bukan pintu tapi maknanya bab. Misalnya babul wudu atau babus sholah, ya bab sholat. Nah, kita mau bilang para ulama membuat bab gitu ya, membuat bab kitab fikih. Maka dari babun itu tadi itu bisa dibikin fiilnya. Itu bawwaba. Berarti bawwaba itu artinya apa? Membuat bab gitu ya. Membuat bab. Jadi membuat bab aja ada fiilnya. Itu dengan wazan fa'ala. Bawwabal ulama'u, para ulama membuat bab kitab al-fiqhi, yaitu maf'ul bihnya ya, kitab al-fiqhi. Yaitu kitab fikih. Nah, itu dari faidah, sebenarnya banyak ya, nggak cuma 3. Sebenarnya banyak, nggak cuma 3, tapi hanya dimunculkan 3. Kemudian bab yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Di sini contohnya ada qatala yuqatilu muqatalatan, ya masdarnya. Muqatilun muqatalun. Ya, muqatilun muqatalun. Ya, fil amarnya qatil la tuqatil. Fil makannya muqatalun. Jadi sebenarnya fiil makan zaman ini sama ya. Muqatalun, muqatalun, dan juga sama seperti isim maf'ul ya bentuknya, muqatalun. Jadi isim maf'ul, isim makan, isim zaman itu sama, muqatalun. Wazannya mufa'alun. Ya. Fiil majhulnya, nah fiil majhulnya sedikit beda ya. Karena kan dia tambahan alif ya, tambahan alif, fa'ala. Ini mauzunnya ada qatala gitu ya. Maka kalau mauzunnya adalah qatala, maka ketika dimajhulkan wazannya itu fu'ila. Jadi si alifnya itu berubah menjadi wawu. Kenapa menjadi wawu? Karena sebelumnya dhammah. Jadi kan nggak mungkin dhammah setelahnya masih tetap alif ya. Jadi wazannya fu'ila. Jadi asalnya qatala menjadi kutila. Ya, kutila berarti apa? Telah diperangi ya, telah diperangi. Majhulnya fi'il mudhari'nya yuqatalu. Aslinya kan qatala yuqatilu. Ini di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir menjadi yuqatalu. Nah, kandungan maknanya di sini ada
ada 3. Pertama ta'diyah, sama dia menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, perlu objek. Semisal afakallah, ya afakallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ini doa. Ini wazan fi'ilnya afa. Kemudian yang kedua adalah latu ala taksir, sama menunjukkan banyak, misalnya do'afa. Artinya apa? Melipat gandakan. Ya. Do'afallahu lakal jazaa'a. Semoga Allah melipat gandakan balasan. Nah, yang ketiga, ini yang nggak ada di wazan sebelumnya, yaitu apa? Lil musyarakati bainal isnain, yaitu untuk menunjukkan perserikatan antara dua orang. Jadi antara dua orang itu berinteraksi. Ya. Contohnya tadi kan yang dibaca sama Pak Win adalah qobala. Ya. Qobala. Qobala itu kan bertemu. Bertemu itu pasti ada orang satu, ada orang dua. Nah, itu makna diantara makna limusyarakati bainal isnain. Itu menunjukkan timbal balik, ya, ada perserikatan. Contoh doroba Umaru hasanan. Ya. Doroba Umaru hasanan. Berarti Umar, ya, bukan memukul Hasan, tapi Hasannya diem aja. Kalau Hasannya diem aja itu pakai doroba, ya, fi'il sulasi mujarrad. Doroba Umaru hasanan, berarti Umar yang mukulin Hasan. Ini tapi contohnya kurang bagus, ya, doroba. Ya, kalau doroba pakai alif, berarti antara Umar dan Hasan itu saling baku pukul, ya. Saling baku hantam. Jadi Umar dia mukul, Hasannya mukul, gitu. Ya, jadi beda antara doroba sama doroba. Itu 3 faidah dari wazan fa'ala. Kemudian wazan selanjutnya af'ala yuf'ilu. Di sini contohnya akroma yukrimu ikroman. Akroma yukrimu ikroman. Mukrimun mukromun. Fil amarnya akrim la tukrim, ya. Mukromun mukromun sama makan zaman. Mansulnya ukrima yukromu. Ya. Di antara faidahnya sama, pertama at-ta'diyah. Ini jadi membuat fiilnya menjadi butuh objek. Karena kalau akroma kan asalnya itu karuma. Ya, karuma fiil sulasi mujarotnya. Karuma maknanya mulia. Ya, mulia. Karuma aliyun, ali mulia, nggak perlu objek. Tapi kalau misalnya akroma, maknanya memuliakan. Akroma aliyun mahmudan, ali telah memuliakan Mahmud. Ya, jadi butuh objek. Nah, yang kedua, ini yang nggak ada di wazan-wazan yang lain, yang wazan-wazan sebelumnya, yaitu lil mubalaghah, untuk menunjukkan hiperbola, ya, menunjukkan sesuatu yang hiperbola. Contoh, asyghala Umaru walidayhi, ya, Umar itu sangat merepotkan kedua orang tuanya. Padahal bisa aja pakai syagola, ya. Ya. Tapi di sini pakainya asyghala, itu yang menunjukkan Umar ini sangat menyibukkan orang tuanya. Nah, kemudian yang C, ini juga yang nggak ada di 2 wazan sebelumnya, yaitu lis-soyrurah. Ya. Lis-soyrurah. Soyrurah itu maknanya berubah. Menunjukkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu bisa menggunakan wazan af'ala. Contohnya, afqara al-baladu. Ya. Dari kata fakoro fakir, ya, fi'il sulasi mujarrad. Tapi kalau fi'il sulasi mazid, ya, wazan af'ala, afkoro bukan maknanya memfakirkan, ya, tapi di sini negeri itu menjadi fakir, berarti sebelumnya bisa jadi kaya, gitu, ya. Misalnya aslama juga wazan af'ala, aslama Umaru, Umar aslama, masuk Islam, ya. Berarti sebelumnya belum Islam, gitu. Sebelumnya belum Islam, menunjukkan perubahan dari sebelum Islam masuk Islam. Jadi aslama Umaru, Umar masuk Islam. Gitu. Ya, selesai. Ini faidah-faidah yang bisa kita ambil dari 3 wazan yang kita pelajari kemarin, yaitu latihannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan untuk 3 wazan ini? Silakan. Sebelum kita beranjak ke materi setelahnya. Ustaz, untuk yang wazan af'ala ini
membedakan dengan fiil mudore ana, domir ana gimana ya? Belakangnya nggak bisa doma. Karena kan fiil madi kan. Kalau Kalau ada harokatnya ya. Kalau gundul gimana? kalau gundul itu ya, itu lihat konteks sih, lihat konteks kalimat. Lihat konteksnya. Iya, tetap. Dan yang pasti kalau yang ini wazan af'ala pasti setelahnya itu ada fa'il, tentu ya ada fa'il ya kalau fa'ilnya zohir, dan ada maf'ul bih gitu, dan ada maf'ul bih, entah pokoknya di beberapa kata setelahnya. Oh, Karena kan pasti dia perlu objek ya. Dia pasti perlu, nama. ya seringnya perlu objek. Jadi pola af'ala itu Ya, seringnya itu yang poin A, yaitu at-ta'diyah ya, dibanding yang lil mubalaghah atau lisoyururah ini jarang. Jadi rata-rata tiga wazan ini tuh ta'diyah semua ya. Jadi perlu objek, fi'il muta'addi jadi. Begitu. Nah, Ustaz. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada kita mundur lagi ya. Kita mundur lagi ke pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran sorob yang lalu, yaitu fi'il sulasi apa? Fi'il sulasi mujarrad ya, yang ada 6 bab. Masih ingat jembatan keledainya batu kali mana bisa turun sendiri ya. Bab 1 batu berarti fa'ala yaf'ulu ya. Batu kali berarti fa'ala yaf'ilu sampai ke 6 ya, ada 6 bab yang sudah kita hafal, yang sudah kita pelajari. Nah, kita ulang lagi dari bab pertama. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Kita singkat batu gitu ya. Kita singkat batu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, yang kita pelajari ya ternyata baru fi'il sahih ya. Baru fi'il sahih. Ya, jadi contoh-contoh yang ada, latihan yang kemarin dulu-dulu itu ya, yang sorof, itu baru fi'il sahih. Apa fi'il sahih itu? Fi'il yang akhirnya bukan huruf ilah. Nah, di sini contoh bab 1, ambil wazan nasoro. Nasoro yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansorun, minsorun, nusiro, yunsoru. Nah, ini fi'il sahih, jadi mudah. Nah, ternyata di bab 1 ini ya masuk di dalamnya ada 3 jenis fi'il yang lain, yaitu fi'il mudho'af, yaitu pertama mudho'af. Mudho'af itu adalah fi'il yang ain fi'il ya dan lam fi'ilnya itu huruf yang sama. Jadi antara ain fi'il dan lam fi'ilnya itu merupakan huruf yang sama. Di sini dicontohkan rodda ya, di sini dicontohkan rodda. Ya, rodda artinya menolak. Rodda artinya menolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Fahuwa raddun, barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami maka dia tertolak. Ai maksudnya mardudun ya. Kalau sebagian riwayat. Nah, ini masuk ke bab 1 yaitu fiilnya rodda yaruddu. Nah, mudorenya yaruddu karena kan wazannya fa'ala yaf'ulu. Rodda yaruddu. Nah, masdarnya roddan. Masdarnya rodda. Nah, ini sedikit effort ya untuk ngafalin ya karena bentuknya nggak normal ya, bentuknya nggak normal. Isim fa'ilnya wazannya kan harusnya fa'ilun, tapi di sini jadi roddun gitu ya, roddun. Kemudian isim maf'ulnya mirip, mardudun ya. Kemudian fiil amarnya nih sedikit beda, bukan urdud ya, tapi rudda. Rudda. An-nahinya la tarudda ya. Kemudian isim makan zamannya marodun ya, marodun. Isim alatnya mirodun. Isim majhulnya tadi kan rodda maklumnya. Majhulnya rudda. Ya, majhulnya mudore yuroddu. Aslinya kan rodda yaruddu. Yaruddu kalau dimajhulkan jadi yuroddu. Ya, jadi yuroddu. Nah, itu contoh yang mudhoaf. Contoh yang mudhoaf.
Coba kita tes satu aja ya, Mas Danika. Coba tasrif ini nih, fakka. Ya, fakka. Ini mirip. Ini fi'il mudha'af. Fakka. Fakka ini fi'il mudha'af berarti fakka yafukku gitu ya. Fakka yafukku. Coba dicocokin. Fakka. Artinya apa fakka? Melepaskan ya, melepaskan. Silakan Mas Danika. Cocokin kayak roda, fakka coba. Fakka, yafukku, fakkan. Ya, fakka yafukku fakkan. Fakun, ya. Fakun ya. Fakun. Mafkukun. Iya, mafkukun betul. Terus Glamournya. Fukka ya. Fukka ya, fukka. Terus La tafukka. la tafukka ya. Mafakun. Mafakun, Mifakun. mifakun, Fukka. fukka, Yufakku. yufakku ya. Jadi fi'il amr, fukka sama fi'il madi majhul sama ya. Fukka juga. Ya kan? Rudda ya, rudda, fukka, fukka. Fukka itu fi'il amr ya. Bisa juga jadi fi'il majhul madi, fukka gitu ya. Nah, ini yang ini memang harus dihafal ya. Kalau sudah bentuknya aneh ya. Bukan yang sohi, pokoknya yang sakit-sakit itu kan nyusahin ya. Yang sakit-sakit itu sedikit beda. Nah, insya Allah hari Kamis kita akan lanjutkan. Kita bahas ya di fi'il sulasi mujarad, mundur sedikit, tapi kita bahas bukan yang sohi. Karena sohi masih gampang. Insya Allah nanti kita lanjutkan hari Kamis. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Baru pemanasan. Ya, saya cuma klarifikasi aja tadi, Afwan. Untuk fi'il sohih itu Ya. bukannya dia yang memang terbebas dari huruf ilat ya, Ustaz? Bukan, tidak harus ada di huruf ilatnya, tidak harus ada di belakang, bisa di tengah atau di depan kan? Iya, betul gitu konsepnya. Ya, jadi huruf ilatnya itu di mana aja ya. Pokoknya yang terbebas dari huruf ilat ya. Karena itu apa maksudnya ketika pelajaran muyasar itu ya, kan fi'il mu'tal itu contohnya rata-rata yang ilatnya di belakang ya. Ketika kita mau mengi'rab ya, misalnya yad'u ya, kemudian apa namanya? Yardo gitu ya, itu contoh-contoh mu'tal yang di akhir. Tapi benar, jadi fi'il mu'tal itu pokoknya yang terbebas dari huruf ilat, alif, waw, sama ya, dimanapun posisinya, depan, tengah, atau akhir. Barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan hari Kamis dari materi yang PDF-nya di share ini, insya Allah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ambal.